Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fardatun Nafiah, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, akan berusaha memberikan tutorial uji tes sampel berpasangan atau Pirate Sample T-Test. Pendahuluan latar belakang masalah. Dalam usaha memecahkan masalah penelitian, mula-mula orang belum mempunyai gambaran yang jelas dan detail mengenai keadaan sesungguhnya. Berdasarkan perlahan keputusan, apa yang dimiliki adalah gambaran garis besar, gambaran mengenai pokok-pokoknya yang merupakan abstrak dari keadaannya sesungguhnya, peranan statistik sebagai pernyataan yang menunjukkan pertautan antara dua variabel atau lebih itu sebenarnya adalah perumusan menurut model matematis. Selanjutnya, perumusan hipotesis dalam hipotesis alternatif dan hipotesis nol adalah konsep dalam statistik. Hipotesis nol dirumuskan atas dasar teoritis probabilitas. Karena itu, pemahaman terhadap konsep-konsep dasar mengenai teori ini akan sangat membantu seseorang untuk merumuskan hipotesisnya secara lebih cermat. Uji tes sampel berpasangan seringkali disebut sebagai Pirate Sample T-Test. Uji T untuk data sampel berpasangan membandingkan rata-rata dua variabel untuk satu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Jadi ini akan mempermudah kita kalau kita menggunakan aplikasi SPSS karena akan lebih menghemat waktu dan tenaga, lebih mudah. Selanjutnya, pembahasan. Nah, pembahasan sesuai rumusan masalahnya. Yang pertama, apa definisi dari uji tes sampel berpasangan? Yang kedua, apa kriteria uji tes sampel berpasangan? Yang ketiga, apa saja kegunaan dari uji tes sampel berpasangan? Yang keempat, bagaimana prosedur penghitungan uji tes sampel berpasangan? Nanti yang keempat adalah kita mengetahui hasil atau prakteknya. Selanjutnya, pembahasan uji tes sampel berpasangan. Sampel berpasangan atau Pirate Sample adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Uji data berpasangan dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang sesungguhnya atau signifikan antara pasangan data yang diambil dari satu sampel atau dua sampel yang saling terkait. Uji tes sampel berpasangan ini untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang saling berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata atau mean. Uji sampel berpasangan seringkali disebut sebagai Pirate Sample T-Test. Nanti dalam aplikasi SPSS, apa yang akan kita pelajari, yang kita klik, nanti yang akan menghasilkan output SPSS adalah Pirate Sample T-Testnya ini. Selanjutnya, kriteria data uji tes sampel berpasangan. Yang pertama, data untuk tiap pasang yang diuji dalam skala interval atau rasio, data berdistribusi normal. Yang ketiga, nilai variannya dapat sama ataupun tidak. Kegunaan uji tes sampel berpasangan, yang pertama, pengukuran sampel sebelum dan sesudah perlakuan atau kondisi yang berbeda. Yang kedua, pengukuran sampel terhadap dua waktu yang berbeda. Yang ketiga, pengukuran dilakukan terhadap sampel yang sama dengan dua bagian dari sampel tersebut. Jadi nanti disesuaikan dengan analisis atau penelitian yang akan Anda lakukan. Selanjutnya, prosedur menghitung uji sampel berpasangan. Nanti akan ada contoh kasus penelitian. Kita akan meneliti efektivitas metode cooperative learning dalam menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Untuk itu kita lakukan studi eksperimental. Jadi nanti siswa sebelum diberikan metode cooperative learning dan sesudah diberikan metode cooperative learning, tingkat kecemasan menghadapi pelajaran matematika ini mengalami penurunan atau peningkatan. Nah, kita nanti akan terjawab di program SPSS yang akan saya sampaikan nanti. Selanjutnya, dalam pembahasan ini, kita tampilkan data. Data A ini tingkat kecemasan siswa sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Misalnya, sebelumnya data tingkat kecemasan datanya seperti ini, sesudah juga seperti ini. Ya, bisa kita lihat disesuaikan dengan data yang Anda punya. Selanjutnya, berdasarkan data tersebut dapat disusun hipotesis. Yang pertama, HO tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan siswa sebelum atau sesudah diberikan metode tersebut dalam menghadapi pelajaran matematika, tidak ada perbedaan. Yang kedua, terdapat perbedaan yang tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Seperti itu, sebelum atau sesudah diberikan metode cooperative learning. Selanjutnya, praktek SPSS ya. Sebelum kita praktek ini, tentukan bahwa Anda sudah punya aplikasi ini. Kalau belum, silahkan install atau download terlebih dahulu aplikasi SPSS ini. Karena manfaatnya sangat banyak, kegunaannya sangat banyak, menghemat waktu juga. Nah, seperti ini ya tampilan awal dari kita membuka aplikasi SPSS. Ada data view, ada variable view.
Selanjutnya untuk ke variable view kita isi sebelum name-nya. Yang pertama untuk labelnya berarti sebelum diberikan metode cooperative learning, sesudah berarti labelnya sesudah diberikan metode cooperative learning. Selanjutnya kita akan isi ke data view. Data view ini kita ambil data dari apa yang sudah saya beri tadi. Data di awal ini tadi sebelum diberikan metode dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Nah, kita masukkan. Kalau sebelum berarti masuk ke kolom sebelum semuanya 40 sampel tadi. Sesudah berarti masuk semuanya data tadi ke 40 ke kolom ini 40 sampel tadi. Selanjutnya kita klik analis. Nah, analis ini kita klik. Setelah data kita masukkan di data view analis, kita klik terus kita pilih compare mean. Selanjutnya kita akan menguji tes sampel berpasangan. Kalau dalam SPSS namanya paired sample t-test. Kita klik sampel paired sample t-testnya. Seperti di sini. Selanjutnya akan muncul seperti ini di kolom ini. Nah, di kolom paired sample test ini ada ini. Kolom yang sebelah kiri sebelum sesudah kita masukkan ke kolom sebelah kanan. Dengan tanda ini. Tanda panah ini kita klik. Nanti akan berubah ke sana. Selanjutnya kita klik option, lalu continue, lalu kita klik OK, akan muncul langsung output hasilnya langsung muncul. Nah, seperti ini. Output SPSS ini kita bisa salin ke Microsoft Word ya. Kita salin ke Microsoft Word dulu biar enak nanti. Selanjutnya kita lihat ini ada 3 tabel. Yang pertama paired sample statistik, yang kedua paired sample correlation, yang ketiga adalah paired sample testnya. Nah, kita baca. Interpretasi hasil output SPSS tadi, jika dilihat dari sini sudah terlihat rata-ratanya sebelum diberikan metode cooperative learning 29,7 tinggi. Nah, sesudah diberikan metode cooperative learning ini rata-ratanya 21,25. Dengan standar deviasi sebelum dan sesudahnya 4, sekian, 5, sekian, standar errornya 0,75, standar error yang sesudah 0,8. Bisa dilihat dari sini. Berarti sesudah diberikan metode CL ini, siswa sudah mengalami penurunan tingkat kecemasannya. Seperti itu ya, bisa dilihat. Nah, untuk selanjutnya pada tabel sample correlation yang terdapat korelasi sebesar 0,42 sesuai data tadi 0,425 ini correlation ya. Untuk selanjutnya kita dapat dibaca pada tabel paired test memuat data hasil analisis uji tes sampel terhitung yang signifikan. Ini artinya apa? Untuk melihat dari KT tabel pada derajat ini sebesar 39 berdasarkan analisis tadi, maka HO diterima 9,834 lebih besar dari 2,021. HO diterima artinya ada perbedaan pengaruh tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Seperti itu. Ini menandakan bahwa tingkat kecemasan siswa antara sebelum itu sangat berbeda. Jadi gitu ya, pada kasus ini terlihat signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Seperti itu. Ya, ini menandakan apa kesimpulannya? Berdasarkan analisis JT, 2 sampel berpasangan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecemasan siswa antara sebelum dan sesudah diberikan metode cooperative learning. Jadi maka ini berarti metode cooperative learning ini sangat efektif dalam upaya menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran matematika. Sebenarnya tadi sudah bisa dilihat dari tabel min tadi, rata-ratanya sudah menurun setelah diberikan metode cooperative learning seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya bermanfaat, tetap semangat, dan selalu berbenah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.